Orang Yahudi kalau perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib, mereka hanya setengah saja, sampai zuhur kan. Kalau andai kata mereka mengamalkan sampai maghrib, maka Allah beri 2 qiraat. Tapi hanya karena setengah main saja, Allah kasih mereka pahala 1 qiraat saja, qiraatan wahidah. Ya, lalu orang Nasrani, Allah perintahkan melanjutkan tugas Yahudi, tapi Allah beri mereka Injil. Allah perintahkan Nasrani mengamalkan dari zuhur sampai maghrib, mereka hanya sampai asar saja. Berarti setengah main kan? Nah, mereka dikasih 1 qiraat. Umat Islam diperintahkan untuk mengamalkan perintah tadi sampai maghrib dari asar. Allah turunkan dalam bentuk Quran. Allah amalkan dengan sempurna. Mereka dikasih 2 qiraat. Maka kita tahu sekarang Yahudi 1 qiraat, Nasrani 1 qiraat, umat Islam 2. Berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Betul tidak? 2 itu kan 1 tambah 1 ya. Betul para Allah? Sempat ada peristiwa di mana ketika kita menjumlah angka kok berbeda dengan apa yang kita pelajari di sekolah. 1 ditambah 1 jadi 11. Pernah ada peristiwa itu ya? Masih ingat jemaah? Jemaah? Jemaah. Mana nih suaranya? Suara saya jelas? Jelas. Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Oh, makasih, Bu. Makasih. Baik, para Allah. Nah, umur umat Islam menurut hadis ini difahami oleh para ulama ahli hadis adalah jumlah dari umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Umur satu kaum dihitung dari Allah mengutus nabinya sampai muncul nabi berikutnya, atau Allah menurunkan kitab berikutnya. Maka umur Yahudi adalah dimulai dari diturunkannya Taurat sampai berakhirnya masa keberlakuan Taurat. Artinya sampai Allah menurunkan Injil. Dan itu dihitung 900 tahun oleh pakar sejarah. Berarti umur umat Yahudi 900 tahun. Umur Nasrani dari mulai diutusnya Nabi SAW sampai beliau sampai Rasulullah mendapatkan Quran. Rasulullah diutus. Namun kita tahu Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Betul ya jamaah ya? Jamaah. Jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Jamaah. Kalau saya tanya Nabi Isa masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Di mana Nabi Isa? Ada di Siwak. Diangkat ke langit. Kemarin saya bahas di Wajo, di Masjid Izzatul Islam. Ya. Nabi Isa itu Allah firmankan ketika Nabi Isa dikhianati oleh Yudas Iskariot. Allah berfirman pada Nabi Isa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ali Imran ayat 55. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan kamu." Wafat di dalam surat Ali Imran 55 sama dengan kata wafat dalam surat Al-An'am ayat ke-60. Wafat di sana artinya tidur. Wa rafi'uka ilayya, aku mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia daripada orang kafir sampai hari kiamat. Artinya saat ini Nabi Isa berada di sisi Allah sedang tidur. Sedang tidur Ustaz? Iya, sedang tidur. Lama pula tidurnya Ustaz. Berapa lama? 2000 tahun Ustaz. Kan sekarang tahun 2022. Berarti Nabi Isa tidurnya 2000 tahun. Itu hitungan di siwa. Di sisi Allah. Apakah sama hitungan dengan di siwa? Tidak. Allah berfirman, surat As-Sajdah, "Kana miqdaru yaumihi ka'alfa sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia.
Betul jemaah? Nah, surat As-Sajdah. Berarti kalau di bumi 2022, di sisi Allah baru berapa lama? Baru 2 hari. Nah, Nabi Isa tidur di sisi Allah baru 2 hari. Jadi berubah tidak Nabi Isa? Belum. Nah, maka ketika Nabi Isa diangkat, maka ada masa fatrah manusia tidak ada kenabian. Nah, masa fatrah ini disepakati oleh para ulama la aksar min mi'atis sanah, tidak boleh lebih dari 100 tahun. Ringkas cerita, berarti cara menghitung umur umat Islam adalah umur Yahudi 900 tahun ditambah umur Nasrani 500 tahun ditambah ditambah ziyadah bonus tadi masa fatrah, dan tidak boleh dari 100 tahun lebih, maka totalnya 1500 tahun. Nah, ini merupakan pemahaman dari cara kita memahami hadis, sehingga hasil dari apa yang kita pahami harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat validitas sebuah tafsir atau takwil. Apa itu? 1, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh. Kalau ada dalil bertentangan dengan Quran, mustahil itu benar. Berarti tinggalkan. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan sejarah, tarikh. Kalau bertentangan dengan tarikh, bermasalah pemahaman. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Baik, para mulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pemahaman ini diangkat sebagai wacana saja. Jadi umur kita berapa menurut pemahaman ini? 1500 tahun. Betulkah demikian? Ini persepsi. Faktanya hanya Allah yang Maha tahu. Jadi tidak boleh kita yakin dengan pendapat ini hanya pemahaman saja. Ya, kalau betul 1500 tahun, berarti berapa lama lagi kita tinggal di muka bumi? Padahal jamaah masih betah tinggal di Siwa, betul? Jamaah masih betah di Siwa? Masih ya? Mau berapa ribu tahun lagi? Baik, 1500, sekarang sudah 1444 Hijriah. Berarti tersisa berapa tahun? 1500 dikali 1444 ya. Berarti hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Ya. 56 tahun. 56 tahun. Itu hitungan hijriah ya. Tapi sebelum hijrah ada 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah. Kurangi 13 tahun berarti tinggal 43. Apakah umur kita 43 tahun lagi? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, orang-orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu.